Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Renang juga memiliki banyak gaya, dan gaya tersebut diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintas tercepat. Kali ini kami akan membahas renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada pada renang. Gerakan kedua lengan berputar dari atas menuju ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang dan mengepak maju ke depan seperti gerakan pada sayap kupu-kupu. Kemudian gerakan kaki juga bergerak secara bersamaan seperti gerakan lumba-lumba. Sejarah renang gaya kupu-kupu dimulai dari tahun 1933, di mana gaya dada masih mengalami masa transisi. Nah, gerakan gaya kupu-kupu ini sedikit banyak merupakan transisi dari gaya dada, disempurnakan oleh Hal Mears dari Amerika. Hanya saja saat itu masih menggunakan gerakan kaki untuk renang gaya dada. Sampai pada tahun 1928, David Armbruster, seorang pelatih renang dari University of Iowa, melakukan eksperimen dengan mencoba mengubah gerakan kaki agar lebih efisien. Nah, menurut David, kekurangan yang ada pada gaya dada adalah pada gerakan tangan yang ke depan justru memperlambat gerakan meluncur renang gaya dada secara keseluruhan. Nah, ia mengusulkan agar tangan seharusnya diangkat ke atas air agar dorongan dihasilkan lebih cepat. Akhirnya salah satu perenang Armbruster yaitu Jack Schick bekerja sama dengan David di tahun 1935. Nah, mereka mencoba menggabungkan kedua teknik tersebut dan tercetuslah nama renang gaya kupu-kupu. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan teknik ini, Jack pun mencoba berenang dengan jarak 100 meter dalam waktu 1 menit 2 detik, yang artinya lebih efisien dari sebelumnya. Posisi badan diusahakan sedatar mungkin dengan permukaan air, meski dalam praktiknya terjadi gerakan naik dan turun secara vertikal dan sesuai dengan irama kaki yang dihentakkan secara bersamaan. Pada renang gaya kupu-kupu, tubuh mengambang dalam posisi telungkup hampir sejajar di bawah permukaan air. Posisi ini dipertahankan mulai dari kepala, bahu, pinggang hingga kaki. Kedua lengan berada di atas kepala dan garis permukaan air tepat di atas alis mata. Posisi tubuh harus diatur sedatar mungkin dengan air untuk memperkecil hambatan. Gerakan kaki dalam gaya kupu harus dilakukan dari pinggul. Gerakan kaki yang kuat dapat mendorong tubuh kita melaju lebih cepat. Gerakan kaki harus dilakukan secara berbarengan dengan gerakan tangan saat masuk ke dalam air. Posisi lutut sedikit agak ditekuk. Gerakan kaki pada gaya kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Bedanya, gerakan kaki pada gaya kupu tendangan naik turunnya dilakukan bersamaan dan simetris antara kaki kanan dan kaki kiri. Ayunan kaki pada gerakan gaya kupu dibagi menjadi dua, yaitu ayunan kecil dan ayunan besar. Pada ayunan kecil untuk kita melaju ke depan, dan pada ayunan besar untuk kita mengambil nafas dan gerakan tangan saat ke depan. Cara melakukan gerakan lengan pada gaya kupu-kupu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rentangkan lengan di depan tubuh di atas permukaan air. Yang kedua, bagian tangan yang masuk pertama kali ke dalam air adalah ibu jari. Yang ketiga, saat masuk ke air, rentangkan lengan selebar bahu dengan siku ditekuk dan sedikit lebih tinggi dari telapak tangan. Yang keempat, gerakan tangan ke bawah dan keluar seperti membentuk huruf Y di depan tubuh. Yang kelima, putar dan sapu tanganmu satu sama lain, jaga siku tetap tinggi. Yang keenam, putar tangan ke atas dan ke belakang dan satukan sejajar dengan tubuh.
Cara pengambilan nafas pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan pengambilan nafas dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Kecepatan perenang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan, berkombinasi dengan dorongan kaki bersamaan. Ketepatan irama sangat penting dalam akselerasi gerakan ini. Ada beberapa kesalahan pada renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, sikap badan terlalu kaku. Yang kedua, badan tidak streamline. Ketiga, gerak anggota badan yang miring ke kanan maupun miring ke kiri. Yang keempat, ayunan tangan atau kaki yang kurang selaras. Kelima, kaki atau badan kurang rileks, seimbang, dan tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Manfaat renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, membakar kalori. Renang gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang paling banyak membakar kalori. Yang kedua, melatih otot tubuh. Saat melakukan renang gaya kupu-kupu, Anda membutuhkan kerjasama dari berbagai otot untuk bisa terus bergerak dan menjaga keseimbangan di dalam air. Yang ketiga, untuk memperbaiki postur dan kelunturan tubuh.